Perkenalkan, nama saya Nimade Suksmadewi Wisnantari. Saya dari kelas D, NIM 1809511099. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai premedikasi golongan sedatif hipnotika. Premedikasi adalah tindakan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan pembedahan dengan tujuan memperlancar proses induksi. Salah satunya adalah pemberian obat-obatan sedasi, pemulihan, dan pemeliharaan anestesi. Tujuan melakukan premedikasi yaitu yang pertama, untuk menenangkan hewan sehingga memudahkan penanganan. Yang kedua, untuk relaksasi otot sehingga terjadi imobilisasi dan hiporefleksi. Yang ketiga, untuk memberikan analgesia atau menghilangkan rasa sakit. Yang keempat, untuk memperoleh induksi anestesi yang perlahan dan aman, stadium anestesi yang stabil, dan pemulihan dari anestesi yang baik. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangi dosis obat anestesi, sehingga efek samping dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam pemberian premedikasi. Pemberian premedikasi harus disesuaikan dengan umur, berat badan, derajat kecemasan, riwayat anestesi sebelumnya, riwayat reaksi terhadap obat premedikasi sebelumnya, riwayat penggunaan obat-obat tertentu yang kemungkinan dapat mempengaruhi jalannya anestesi, perkiraan lama operasi, macamnya operasi, misalnya terencana, darurat, pasien rawat inap atau rawat jalan, dan yang terakhir yaitu rencana obat anestesi yang akan digunakan. Penggolongan obat sedatif hipnotika. Obat-obatan hipnotik atau sedatif adalah istilah untuk golongan obat yang mampu mendepresi sistem saraf pusat. Sedatif memberikan efek menenangkan, sementara hipnotik memberikan efek mengantuk, mempermudah tidur, mempertahankan tidur yang menyerupai tidur fisiologis, hilangnya kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan memungkinkan kematian jika menggunakan dosis yang tinggi. Obat sedatif hipnotik dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, golongan benzodiazepin, yang kedua golongan barbiturat, dan yang ketiga golongan obat non-barbiturat non-benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus, yakni ansiolisis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde. Mekanisme kerja farmakologi benzodiazepin merupakan akibat dari aksi gamma aminobutyric acid sebagai neurotransmitter penghambat, sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi postsinaptik membran sel, dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi. Kelelahan dan mengantuk adalah efek samping yang biasa pada penggunaan lama benzodiazepin. Sedasi akan mengganggu aktivitas setidaknya selama 2 minggu. Tetapi, penggunaan benzodiazepin yang lama tidak akan mengganggu tekanan darah, denyut jantung, dan ritme jantung. Contoh obat benzodiazepin yang pertama yaitu midazolam. Midazolam merupakan benzodiazepin yang larut air dengan struktur cincin yang stabil dalam larutan dan metabolisme yang cepat. Ketika masuk ke dalam tubuh, akan terjadi perubahan pH sehingga cincin akan menutup dan obat akan menjadi larut dalam lemak. Larutan midazolam dapat dicampur dengan ringer laktan atau garam asam dari obat lain. Farmakokinetik midazolam diserap cepat dari saluran cerna dan dengan cepat melalui sawar darah otak. Waktu paruh midazolam adalah antara 1-4 jam lebih pendek daripada waktu paruh diazepam. Hanya 50% dari obat yang diserap yang akan masuk ke sirkulasi sistemik karena metabolisme porta hepatik yang tinggi. Sebagian besar midazolam yang masuk plasma akan berikatan dengan protein. Yang kedua adalah diazepam. Diazepam adalah benzodiazepin yang sangat larut dalam lemak.
dan memiliki durasi kerja yang lebih panjang dibandingkan midazolam. Diazepam dilarutkan dengan pelarut organik seperti propilen glikol dan sodium benzoat karena tidak larut dalam air. Farmakokinetik diazepam cepat diserap melalui saluran cerna dan mencapai puncaknya dalam 1 jam. Kelarutan lemaknya yang tinggi menyebabkan diazepam lebih besar dan cepat mencapai otak dan jaringan, terutama lemak. Pada pasien dengan konsentrasi protein plasma yang rendah, seperti pada sirhosis hepatis, akan meningkatkan efek samping dari diazepam. Yang ketiga ada lorazepam. Lorazepam lebih kuat dalam sedasi dan amnesia dibandingkan midazolam dan diazepam, sedangkan efek sampingnya sama. Farmakokinetik lorazepam dikonjugasikan dengan asam glukuronat di hati menjadi bentuk inaktif yang diekskresikan di ginjal. Waktu paruhnya lebih lama yaitu 10-20 jam dengan ekskresi urin lebih besar dari 80% dari dosis yang diberikan. Karena metabolismenya tidak dipengaruhi oleh enzim mikrosom di hati, maka metabolismenya tidak dipengaruhi oleh umur, fungsi hepar, dan obat penghambat enzim P450 seperti simetidin. Kerja lorazepam lebih lambat dibandingkan midazolam dan diazepam karena kelarutan lemaknya lebih rendah. Selanjutnya ada golongan barbiturat. Efek utama barbiturat adalah depresi sistem saraf pusat. Semua tingkat depresi dapat dicapai mulai dari sedasi, hipnosis, koma sampai dengan kematian. Efek antisitas barbiturat berhubungan dengan tingkat sedasi yang dihasilkan, sedangkan efek hipnotik barbiturat dapat dicapai dalam waktu 20-60 menit dengan dosis hipnotik. Farmakokinetik barbiturat secara oral dapat diabsorpsi cepat dan sempurna dalam lambung dan usus halus ke dalam darah. Barbiturat tidak boleh diberikan pada penderita alergi barbiturat, penyakit hati dan ginjal, hipoksia, dan penyakit Parkinson. Barbiturat juga tidak boleh diberikan pada penderita psikoneurotik tertentu, karena dapat menambah kebingungan di malam hari yang biasa terjadi pada penderita usia tua. Contoh obat golongan barbiturat yaitu fenobarbital, tiopental, dan amobarbital. Yang pertama, fenobarbital. Fenobarbital merupakan obat golongan barbiturat yang berkhasiat sebagai hipnotik sedatif yang berefek utama depresi susunan saraf pusat. Dosis fenobarbital 15-30 mg bekerja sebagai sedatif dan 100 mg atau lebih sebagai obat tidur. Overdosis fenobarbital dapat menimbulkan depresi sentral dengan penghambatan pernapasan berbahaya, koma, dan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada tiopental. Tiopental digunakan sebagai obat induksi anestesi umum intravena. Setelah diinjeksikan intravena, hanya dalam waktu 30-45 detik, tiopental mencapai otak dan mampu menyebabkan anestesi. Setelah dalam 5-10 menit, tiopental mengalami redistribusi ke otot dan jaringan lemak, sehingga konsentrasi obat dalam otak berkurang dan menyebabkan kesadaran pulih. Dosis yang lazim dipakai untuk induksi anestesi berkisar antara 3-7 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga yaitu amobarbital. Amobarbital merupakan obat yang digunakan dalam terapi hipnotik dan untuk perawatan insomnia jangka pendek. Amobarbital menekan korteks sensorik dengan mengintervensi transmisi impuls dari talamus. Ini akan menghasilkan penurunan aktivitas motorik, perubahan fungsi serebelar, dan menyebabkan kantuk, sedasi, dan hipnosis. Penggunaan amobarbital dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif, pasien dengan riwayat porfiria manifest atau laten, pasien dengan kerusakan fungsi hati yang parah,
serta pasien yang memiliki penyakit pernapasan dispnea atau obstruksi. Selanjutnya yaitu obat golongan non-barbiturat dan non-benzodiazepin. Ada propofol, ketamin, dan dextrometorphan. Yang pertama yaitu propofol. Propofol adalah substitusi isopropilfenol yang digunakan secara intravena sebagai 1% larutan pada zat aktif yang terlarut, serta mengandung 10% minyak kedelai, 2,25% gliserol, dan 1,2% purified egg phosphatide. Propofol lebih cepat dan sempurna mengembalikan kesadaran dibandingkan obat anestesi lain yang disuntikan secara cepat. Selain cepat mengembalikan kesadaran, propofol memberikan gejala sisa yang minimal pada sistem saraf pusat. Propofol dianggap memiliki efek sedatif hipnotik melalui interaksinya dengan reseptor GABA. Farmakokinetik propofol didegradasi di hati melalui metabolisme oksidatif hepatik oleh sitokrom P450. Namun, metabolismenya tidak hanya dipengaruhi oleh hepatik, tetapi juga ekstrahepatik. Waktu paruh propofol adalah 0,5 jam sampai 1,5 jam. Yang kedua yaitu ketamin. Ketamin adalah derivat pensilidin yang menyebabkan disosiatif anestesi yang ditandai dengan disosiasi EEG pada talamokortikal di sistem limbik. Ketamin memiliki keuntungan di mana ketamin larut di dalam air dan dapat menyebabkan analgesik pada dosis subanestetik. Mekanisme kerja ketamin bersifat non-kompetitif pensilidin di reseptor N-metil D-aspartat. Ketamin juga memiliki efek pada reseptor lain, termasuk reseptor opioid, reseptor muskarinik, reseptor monoaminergik, kanal kalsium tipe A, dan natrium sensitif voltase. Farmakokinetik ketamin mirip seperti tiopental yang memiliki aksi kerja singkat. Kelarutan lemak yang tinggi, pK ketamin adalah 7,5 pada pH fisiologik. Konsentrasi puncak ketamin terjadi pada 1 menit pos-injeksi ketamin secara intravena dan 5 menit setelah injeksi intramuskular. Yang terakhir yaitu dextrometorphan. Dextrometorphan adalah antagonis dengan afinitas ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk di sentral. Dextrometorphan bekerja dengan cara menekan dorongan untuk batuk yang berasal dari otak. Tanda dan gejala penggunaan berlebihan dextrometorphan adalah hipertensi sistemik, takikardia, somnolen, agitasi, ataksia, diaporesis, kaku otot, kejang, koma, dan penurunan suhu tubuh. Hepatotoksisitas meningkat pada pasien yang mendapat dextrometorphan dan acetaminophen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan pelafalannya. Sekian dan terima kasih.